Kali ini kita akan belajar untuk menerapkan atau mengimplementasikan KNN di Rapid Miner ya, algoritma KNN. Ya, kita akan ambil kasus gitu kan ya. Kita akan coba menggunakan data iris ya. Data iris ini adalah data biasa dipakai untuk klasifikasi bunga anggrek ya. Ada iris labelnya ya. Ini field-fieldnya atau atributnya ya. Ada A1, A2, ini ada sepal length, sepal width dan sebagainya gitu ya. Ada petal length, petal width. Ini intinya sih lebar dan panjang dari kelopak sama sama ininya bunga ya. Jadi ada bagian-bagian dari bunga tersebut gitu kan ya. Ciri-cirinya seperti apa? Ada 4 ciri di sana. Nah, labelnya ada 3 jenis ya. Aristosa, Iris versicolor, sama Iris virginica. Jadi ada 3 jenis bunga anggrek yang di ini dengan total sampelnya adalah 150 sampel gitu kan ya. Kemudian kita bisa visualisasi plotnya sebenarnya gitu kan ya. Ini nilai-nilai dari yang tadi gitu kan ya. Itu bisa kita visualisasikan dan sebagainya. Pemahaman terhadap data ini penting ya teman-teman semua gitu ya, agar kita bisa memahami atau menggunakan algoritma yang tepat nantinya. Kalau kita lihat dari sini ya, ini ada data A1, A2 ini kan atributnya. Nah, atributnya ini kira-kira ini sifatnya numerik atau kategorikal atau yang lain ya. Nah, kita harus lihat itu gitu ya. Kita harus cek itu ya. Kalau kita nggak misalnya wah ngelihat satu-satu banyak Pak gitu ya. Kita bisa lihat statistiknya juga. Nah, lihat statistiknya juga. Nah, ini A1, oh ini ternyata real dengan rentangnya dari 4,3 sampai 7,9 dengan average sekian min. Nah, ini berarti real ya. Real itu artinya bilangan numerik ya, bilangan numerik gitu kan ya. Sehingga datanya semuanya numerik. Nah, sehingga ini cocok lah dengan KNN ya, yang memang sifatnya untuk data-data yang sifatnya numerik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, balik ke sini ya. Kita drag and drop. Ini data yang tersedia di Rapid Miner ya. Jadi kita tidak perlu import lagi. Kalau data dari luar boleh nggak ya? Boleh gitu kan ya. Silakan bisa import pakai Excel dan sebagainya. Nah, dari data iris ini tadi sudah kita pahami ya isi datanya. Ya, selanjutnya kita akan ini kita lakukan penerapan algoritma KNN ya. Nah, untuk KNN ya, KNN bisa di search ya. Nah, dia masuk ke dalam modeling predictive lazy. Nah, kenapa KNN disebut lazy? Ya, karena memang ini algoritma yang malas ya. Karena apa? Karena dia mencoba langsung seluruh data itu diperbandingkan ya, seperti di video yang terdahulu saya jelaskan ya, bahwa saat kita mau ngecek satu data masuk ke kelas yang mana, maka data itu akan diperbandingkan dengan seluruh data yang ada, seluruh data training yang ada. Nah, oke, KNN meminta data training ya, KNN meminta data training. Nah, oke. Nah, sekarang dari data iris tadi jumlahnya ada 150 ya. Nah, nanti karena kita mau menghitung performa dari algoritma KNN ini berapa akurasinya ya, maka kita harus bagi data iris itu dengan menjadi 2 bagian ya. Kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu data testing dan data training. Ya, data training digunakan untuk mentrain ya, untuk melatih algoritma, sedangkan testing nanti untuk menguji sehingga nanti bisa keluar akurasinya. Nah, ada beberapa cara sih untuk menggenerate atau membagi data ya. Salah satunya di sini ada operator namanya split data. Nah, split data. Nah, kita bisa gunakan nih split data. Jadi dari data iris tadi kita split. Nah, split jadi berapa?
Nah, di parameternya kita bisa klik ya, kita bisa klik ya rasionya berapa ya. Rasionya misalnya kita split jadi 0,8 untuk data training nanti ya, kemudian 0,2% atau 20% atau 0,2 ya dari keseluruhan data untuk data uji atau data testing. Kita oke. Ya, sehingga sudah tersplit jadi dua data. Kemudian sampling type-nya, oke, kita bisa pakai linear sampling, shuffle sampling, stratified sampling, atau otomatik ya. Kalau teman-teman nggak mau repot atau nggak tahu ini sampling apa, ya udah otomatik saja gitu ya. Oke, sudah kita hubungkan ini sebagai data training sekarang. Nah, yang satu nanti, ya, yang satu nanti kita sebagai data testingnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita ini kan proses training dengan KNN ya. Nah, kita lihat parameter KNN. Ya, KNN itu parameternya kita bisa tentukan di sini nilai K. Ya, nilai K-nya defaultnya adalah 5, kita bisa ganti jadi 3 atau kita bisa ganti jadi 7 ya. Nah, kenapa harus ganjil? Ya karena yang di video sebelumnya saya jelaskan gitu ya. Kalau genap nanti karena ini kan sistemnya voting ya. Voting itu artinya nanti kelasnya itu akan ditentukan berdasarkan mana kelas yang terbanyak ya, sesuai dengan tetangga terdekatnya. Ya, jadi kalau votingnya itu cuma ada 4 ya kemungkinan bisa jadi sama ya. Kalau sama bingung gitu ya. Kemudian di sini mission type-nya gitu ya. Oke, ini biarkan saja ya. Lalu defaultnya KNN yang ada di RabbitMiner kebetulan tersedia Euclidean distance. Jadi metodenya adalah Euclidean distance. Ya, jadi kalau ditanya metodenya pakai apa, Euclidean distance. Ya. Oke, nah kemudian kita akan tambahkan satu setelah ini kan trainingnya, ya kita akan apply model. Ya, apply modelnya itu agar si model itu bisa diuji performance-nya nanti. Jadi apply model untuk keperluan pengukuran kualitas atau scoring. Nah ininya adalah apa namanya? Pertama adalah modelnya, parameternya, yang kedua adalah testingnya. Testingnya kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Ini biar itu kita kok ke sana. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, kayak gini aja. Oke, kita akan apply model. Nah, modelnya di sini. Biar Nah, jadi ini untuk trainingnya, nanti ini data yang kedua untuk testing tadi yang 20% ya. Nah, apply model, nah ini nanti akan ketahuan dari testing tadi diuji ya setelah lakukan training oleh KNN, lalu diuji gitu kan ya dengan algoritma KNN tadi. Nah, untuk mengetahui performance-nya kita bisa pakai operator performance. Dari performance tapi cari yang classification. Nah, ini. Cari performance classification. Nah, kemudian kita tinggal hubungkan dengan modelnya tadi, sudah ya kita result atau hasilnya seperti apa. Jadi ada sampel datanya mau dimunculin atau tidak dan seterusnya tergantung dari kita. Nah, performance-nya kita bisa pakai tampilkan apa nih, classification, akurasi, classification error atau yang lainnya gitu kan ya. Ini beberapa atau root mean square dan sebagainya, ini tergantung dari kita mau algoritmanya apa. Ya, kalau bingung ya default saja gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa ukuran performance dari satu algoritma. Ya, oke, kita coba running ya. Nah, langsung dari algoritma tadi ya, dari apa namanya testing yang dilakukan didapat akurasi 96,67%. Ini adalah confusion metric table. Jadi tabel confusion metric ya,
Ini ada predicted true true positifnya ini ya, ini true positif. Jadi ada 10 yang benar ya, 10 dari Iris Tosa itu yang terprediksikan dengan benar. Ya, ada 10 dari Iris yang terprediksikan dengan benar, ada 9 Virginica yang terprediksikan dengan benar, sementara ada 1 yang salah. Ya, sehingga nanti akurasinya 96,67%. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya ini tadi example data ya. Oke, saya kalau mau misalnya pakai K yang berbeda, Pak. Nah, K-nya 3 misalnya. Boleh kita uji. Kalau tadi kan dapatnya 96 ya. Nah, sekarang kita uji. K3 itu dapatnya berapa? Oh, masih sama ya. 96% juga. Nah, kalau K-nya sekarang saya buat yang agak besar ya, 11. Kira-kira akan mempengaruhi akurasi tidak? Wah, ternyata masih benar gitu ya, masih tetap stabil di sana. Ya, kebetulan mungkin datanya bagus gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ketemu data yang berbeda, bisa jadi akurasinya akan berbeda. Oke, itu penerapan algoritma KNN ya. Nah, selanjutnya ini selain ini kan split data ya. Ini split data ini adalah operator yang kita tinggal bagi partisi lah data itu jadi 2 bagian. 80-20% gitu kan ya. Sebenarnya untuk menguji satu algoritma ya suatu model dan algoritma samalah ya. Apakah tingkat akurasinya baik atau tidak, itu split data ini karena ini sifatnya otomatis atau random ya, seringkali bisa jadi kebetulan mungkin dapat data testingnya yang bagus gitu. Nah, kita kan harus uji ke seluruh data ya, maka kita bisa pakai model validasi yang lain ya, dengan namanya cross validation. Itu harusnya jauh lebih valid. Caranya bagaimana, nanti sebentar kita hapus dulu ini ya, kita manfaatkan cross validation nih, cara yang lain ya, cross validation nah dengan cross validation itu data ini ya, data Iris itu kan ada 150, nanti dibagi menjadi 10 bagian. Nah, 10 bagian itu nanti akan ada beberapa tahap pengujian. Pengujian pertama 10 bagian tadi, nanti sebenarnya tidak cuma 10 ya, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya, tergantung kita mau baginya jadi berapa bagian. Nah, dataset tadi dibagi, kemudian bagian yang pertama nanti akan jadi data testing, sisanya akan jadi data training. Nanti bagian kedua akan jadi data testing, sisanya akan jadi data training dan seterusnya gitu. Jadi muter terus ya, namanya cross validation. Nah, kalau ada operator yang seperti ini ada double seperti ini, itu tandanya kita bisa double klik. Ya, karena ada detailnya di sana. Nah, ada detailnya di sini. Nah, ada detail, ada sub proses lagi atau sub operator lagi ya di dalamnya. Nah, di sini ada bagian training dan testing. Nah, sekarang bagian training kita masih tetap menggunakan KNN tadi. KNN, kita taruh sini, kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan juga ke sana. Nah, bagian testing tadi dengan apply model juga sama sebenarnya. Ini masukin ke dalam cross validation tadi. Nah, kita masukkan ke sini, lalu tesnya kita hubungkan dengan tes. Jadi KNN nanti kita ada tesnya itu gitu kan ya. Nah, apply model, lalu kita tampilkan performance-nya. Nah, performance classification. Nah, ini geser dikit. Nah, performance kita ke sini. Oh, salah. Ini performance ya. Kemudian testingnya gini boleh kalau mau dihubungkan, tapi cukuplah performance. Cukup. Oke, kemudian kalau mau balik ke proses utama, kita bisa klik proses yang ada di sini.
ya. Nah, ini juga jangan lupa disambungkan ke sana, walaupun misalnya kalau kita running nanti akan otomatis error. Kita lihat ya. Nah, error kita bisa fix. Nah, otomatis dia akan disambungkan yang tepat gitu kan ya. Nah, kemudian kita coba running. Nah, dapatnya turun akurasinya 96,00. Akurasinya setelah kita menggunakan cross validation. Nah, ini artinya tingkat akurasinya turun, tapi ini jauh lebih meyakinkan gitu ya, karena datasetnya itu digunakan secara berulang kali ya, pengujiannya lebih valid lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada resume dari KNN classification-nya. Ini ada example data tadi, ini ada retrieve list-nya, dan sebagainya.